wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ini udah kumpul semua, ya Pak? Udah masuk meet semua. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, kalau sudah masuk semua, Bapak akan mulai pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Sebelumnya di sini ada yang tahu kita pada kesempatan kali ini mau belajar apa? Tidak, Pak. Tahu, Pak. Kesempatan ini kita akan belajar teks eksposisi. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan teks eksposisi mulai dari pengertian sampai struktur kebahasaan dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian menyimak ya. Baik, Pak. Untuk PPT-nya sudah kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Silakan disimak dengan baik. Kalau misalkan nanti ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan ya. Yang pertama itu ada pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Untuk pengertiannya, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks eksposisi memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Jadi sifatnya teks eksposisi ini tidak karangan seperti itu, sesuai dengan data yang diperoleh seperti itu. Untuk tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ciri-ciri teks eksposisi ini ada yang pertama singkat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teks eksposisi teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, artinya tipe bahasa yang tidak berbelit-belit seperti itu. Menjelaskan informasi pengetahuan. Jadi eksposisi mengandung informasi pengetahuan. Kemudian tidak memihak dan tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca. Eksposisi bersifat objektif dan netral. Maksudnya objektif ini tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat lain, dapat dipertanggungjawabkan lah seperti itu. Dan penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konfrontasi dan diskusi, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk struktur teks eksposisi, yang pertama ada judul, pernyataan umum atau tesis, argumentasi atau alasan, penegasan ulang, pendapat hubungan. Jadi yang pertama itu judul. Judul ini menggambarkan suatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Contohnya
Ya, kita mengambil topik pandemi, jadi judulnya penyebaran pandemi di COVID-19 di Indonesia seperti itu. Nah, untuk tesisnya ini merupakan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Jadi tesis ini merupakan kebenarannya. Jadi COVID-19 ini apa, seperti apa, dan penyebarannya bagaimana seperti itu. Untuk argumentasi atau alasan ini alasan dari penulis sendiri. Kemudian penegasan ulang itu kesimpulan. Jadi setelah kita pernyataan umum atau tesis, argumentasi, jadi kita simpulkan yang telah kita buat tadi. Kemudian kaidah kebahasaan. Di sini ada kaidah kebahasaan. Yang mana kaidah kebahasaan ini ada 3. Yang pertama pronomina. Pronomina itu ada 2, persona dan non persona. Pronomina sendiri itu adalah kata ganti, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina frasa dan pronomina persona. Seperti itu. Untuk pronomina frasa ini adalah merupakan kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya di sini juga ada seperti dia, ada, kamu, aku, saudara, dia, kamu, dan fungsi seperti itu. Dan kemudian non persona sendiri merupakan kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, itu, sana seperti itu. Paham? Siapa, Mbak? Dan kemudian ada nomina dan verba. Nomina dan verba ini juga dibagi 2. Yang pertama nomina nomina kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda baik kata maupun abstrak dalam kalimat berfungsikan sebagai objek. Seperti dilihat dari bentuk dan bentuknya, ada yang nomina dasar maupun nomina dominan. Nomina dasar contohnya gambar meja, rumah, pisau, dan lain sebagainya. Untuk kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang disebutkan dalam kalimat yang berfungsi sebagai premisa. Kemudian yang terakhir itu ada konjungsi atau kata penghubung. Contohnya di sini ada pada kenyataannya, kemudian itu memperkuat, kombinasi, atau kata penghubung atau konjungsi dapat digunakan. Paham ya? Iya, Pak. Nah, kemudian ada langkah-langkah. Ini ada yang pertama menentukan topik, menentukan tujuan eksposisi, memilih data, membuat kerangka karangan, pembahasan dengan menggunakan kerangka karangan, membuat simulasi. Nah, untuk yang pertama itu kita memilih topik. Apa yang harus dilakukan saat membaca eksposisi adalah menentukan tema atau topik. Dengan menentukan tema pada saat menulis kita fokus pada tema sehingga dapat lebih menjiwai penulisan yang kita buat. Kemudian setelah menentukan topik, kita menentukan tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi ini kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Dan kemudian memilih data. Untuk memilih data ini kita
setelah kita menentukan tema dan tujuan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam menulis teks eksposisi. Bahannya sendiri itu dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian internet, surat kabar maupun wawancara langsung. Dan yang selanjutnya membuat kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangka karangan secara lengkap dan sistematis agar lebih mudah setelah kita pembahasannya nanti akan lebih mudah karena kita sudah memiliki acuan. Kemudian pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap dari sini dalam dapat tersalurkan institusi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini kita lebih menjelaskan maksud dari topik yang kita ambil dengan menyatakan bukti-bukti yang konkret yang sebagai penunjang dari pembahasan itu. Jadi bukti yang konkret itu bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan dari pencarian dari wawancara langsung. Kemudian membuat kesimpulan. Jadi kita simpulkan semuanya setelah sudah selesai semua, kita simpulkan. Paham ya? Paham, Pak. Baik, kalau sudah paham, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak, ada. Ya, silakan. Ini Pak mau tanya, apa sajakah jenis-jenis teks eksposisi? Jadi jenis teks eksposisi itu ada banyak, ada 8. Yang pertama itu eksposisi definisi. Di sini menjelaskan topik tertentu secara deduktif, yaitu memberi penjelasan tentang batasan makna. Contohnya globalisasi adalah maksudnya globalisasi apa, dan kemudian yang globalisasi telah meningkat produksi barang dan jasa. Ada eksposisi ilustrasi. Di sini eksposisi ilustrasi ini memberikan gambaran atau suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Kemudian ada eksposisi pertentangan, ada eksposisi perbandingan, kemudian ada eksposisi klasifikasi, eksposisi berita, dan eksposisi analisis. Ada juga eksposisi proses. Contohnya membuat eksposisi proses ini menjelaskan sebuah proses. Contohnya ketika kita membuat eksposisi seperti itu. Jadi itu ada penjelasannya. Yang pertama kita menentukan judul, kemudian menentukan topik, kemudian menentukan judul, kemudian menentukan umum, dan Ya, siap. ini yang lain juga Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Silakan nanti kalian kerjakan bersama. Minggu depan dibutuhkan Ya, Pak. Siap, sampaikan Pak. Nanti setelah kalian selesai semua, nanti dikumpulkan ke kelompok. Ini buka kelompoknya ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, siap. Ini Mas Yul yang mengkoordinir tugas ini ya. Siap. Nanti setelah selesai semua, minggu depan dikumpulkan ke Bapak. Siap. Ya, Pak. Siap selalu, Pak. Ini mungkin Bapak rasa sudah cukup. Mungkin kurang lebihnya Bapak maaf dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.